Selamat pagi semuanya, senang sekali bertemu dengan rekan-rekan sekalian. Di sini saya Thomas Krisna akan men-sharingkan satu topik, yaitu laporan keuangan atau subklasifikasi laporan keuangan. Ya, jadi kita tahu laporan keuangan itu adalah laporan neraca, laba rugi dan perubahan modal. Nah, kita ingin tahu ada informasi apa saja sih yang ada di dalam laporan keuangan tersebut. Oke, langsung aja kita mulai. Nah, ya, jadi laporan keuangan itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah laporan laba rugi, kemudian yang kedua adalah laporan perubahan modal, dan yang ketiga adalah laporan neraca. Ya, jadi teman-teman sekalian pasti sudah tahu dan familiar. Dan yang keempat adalah lagi laporan arus kas. Ya, jadi ada empat ya, tapi yang utama ada tiga ya. Nah, kenapa saya tempatkan laporan laba rugi di bagian awal? Karena laporan laba rugi atau laporan kinerja adalah yang harus ada dulu sebelum adanya neraca. Dan apabila perusahaan itu baru didirikan, maka laporan laba ruginya tentu saja masih nol. Ya, tapi saya asumsikan di sini perusahaannya sudah paling nggak berjalan lebih dari satu periode. Ya, oke ya, langsung aja saya mulai. Ya, jadi laporan laba rugi di sini untuk slide yang ini saya cetak dengan dengan latar belakang hijau. Kemudian untuk yang neraca dengan latar belakang merah, dan untuk yang laporan arus kas dengan latar belakang orange. Nah, kemudian untuk laporan laba rugi. Nah, untuk laporan laba rugi ini kita akan mendapatkan informasi tentang pendapatan dan biaya. Ya, jadi pendapatan-pendapatan yang didapatkan dari kalau perusahaan dagang ya dari hasil perdagangan, kalau perusahaan manufaktur ya dari hasil kegiatan memproduksi barang, penjualan barang-barang yang kita produksi. Itu ada pada pendapatan atau revenue ya. Jadi bahasa Inggrisnya adalah revenue atau pendapatan ya dari kegiatan utama. Ya, sekali lagi saya tulis kegiatan utama perusahaan. Jadi kalau perusahaannya adalah perusahaan jasa, ya perbankan atau asuransi atau konsultan, ya jadi dari kegiatan utama tersebut, ya jadi dari kegiatan perbankan tersebut, konsultasi tersebut itu kegiatan utamanya. Nah, kemudian akan dikurangi oleh seluruh biaya. Ya, jadi jumlah biaya. Jumlah biaya tentu saja ya asumsi kita biaya-biaya yang berhubungan dengan kegiatan utama, ya. Nah, untuk biaya ini nama Inggrisnya adalah expenses, ya. Jadi expenses, ya. Dan karena laba rugi ini sifatnya per periode, maka laporan kinerjanya adalah laporan kinerja yang per periode, ya. Jadi seperti itu, ya. Nah, sehingga dari selisih antara pendapatan dan biaya atas kegiatan utama perusahaan yang kita jalankan selama satu periode tersebut, ya satu periode bisa 2 bulanan, 3 bulanan, 6 bulanan, saya sudah jelaskan di video saya sebelumnya. Nah, maka ditemukan apakah kita menderita rugi ataukah kita sudah mengalami profit, ya. Jadi apakah laba atau rugi, ya, laba kotor atau atau rugi ya gitu ya. Nah, ya jadi rugi adalah losses ya biasanya untuk perusahaan-perusahaan yang baru pertama kali berdiri ini normal ya. Jadi mereka harus rugi dulu sebelum mencapai satu titik waktu di mana mereka mendapatkan profit ya. Atau kemudian udah ada profit atau laba atau laba kotor ya atau income ya. Nah, ada perbedaan antara istilah income dan net income. Jadi kalau income itu bisa jadi adalah laba kotor, ya, sedangkan net income adalah laba bersih. Ya, jadi bedanya apa? Kalau net income berarti sudah dikurangi oleh biaya operasi. Apa itu biaya operasi? Biaya operasi adalah biaya pemasaran dan administrasi. Ya, jadi saya ulang dikit ya. Jadi untuk laporan laba rugi itu ada pendapatan, biaya, kemudian pendapatan dan biaya atas kegiatan utama perusahaan itu akan ada selisih. Nah, apabila selisihnya adalah untung, ya plus, ya maka namanya adalah income atau laba kotor, ya. Nah, itu adalah laba, ya laba kotor atau income. Nah, tapi itu belum dikurangkan oleh biaya pemasaran dan administrasi. Nah, apabila sudah dikurangkan oleh biaya pemasaran dan administrasi, maka menjadi laba bersih atau net income. Ya, jadi seperti itu. Ya, oke. Jika ada komentar atau ada yang kurang tepat dengan apa yang saya berikan, silakan komen di bawah ini ya untuk melengkapi dan menyempurnakan
istilah-istilah dalam accounting ya mengenai laba rugi ya. Oke. Nah, kemudian bagaimana dengan neraca? Ya. Jadi setelah ketemu rugi atau laba, maka rugi atau laba tersebut akan masuk pada modal, pada bagian neraca. Nah, yang kedua adalah neraca. Nah, neraca yang pada slide ini adalah berwarna merah ya. Jadi kotak berwarna merah itu berisi informasi tentang aset atau nilai aset. Jadi bukan asetnya, bukan gedungnya atau apa ya secara fisik kelihatan gambar enggak, tapi nilainya atau rupiahnya. Ya, jadi rupiah aset pada tanggal tertentu atau pada tanggal neraca. Ya, jadi sekali lagi perlu saya ingatkan teman-teman sekalian, kalau laba rugi ini sifatnya periode. Jadi periode itu bukan tanggal ya. Jadi paling enggak itu 1 bulan gitu ya. Karena pengukuran kinerja itu nggak mungkin kinerja tiap hari gitu ya. Ya hingga saat ini ya nggak mungkin seperti itu ya. Tapi kinerja satu periode. Satu periode itu ya normalnya sih paling enggak itu 1 bulan ya. Atau 2 bulan, 3 bulan. Ya paling lama 1 tahun harus kita ukur ya seperti itu. Ya. Nah sedangkan neraca itu adalah sifatnya per tanggal. Nah, bisa akhir tanggal itu biasanya di akhir periode atau di akhir tahun misalnya seperti gitu. Atau kalau 6 bulanan ya di akhir bulan ke-6 gitu ya. Atau kalau 4 bulanan ya di akhir bulan ke-4 dan seterusnya seperti gitu. Nah, jadi ketika kita melihat neraca, maka kita menginformasikan posisi nilai. Nilai berarti rupiah ya, rekan teman-teman. Jadi posisi rupiah aset atau harta kita pada tanggal neraca. Nah, misalnya 31 Desember ya tahun 2000X ya gitu ya. Nah, kemudian posisi hutang, posisi nilai hutang pada tanggal tertentu. Nah, posisi nilai ekuitas atau modal pada tanggal tertentu. Nah, seperti begitu ya. Jadi untuk neraca kita dapat informasi nilai harta, hutang dan modal pada tanggal tertentu. Ya, seperti kita tahu hubungan antara harta, hutang dan modal adalah modal plus hutang sama dengan harta. Ya, jadi modal adalah kewajiban kita kepada pemilik, kewajiban perusahaan pada pemilik, ditambah hutang, kewajiban kepada pihak ketiga jika ada. Nah, itu semua ditotal maka diubah atau sama dengan harus sama dengan harta. Ya, harta ya atau aset ya. Saya lebih suka pakai istilah aset ya karena di sini harta yang dimaksud di sini bukan karena harta yang untuk berfoya-foya bukan ya, tapi harta produktif ya seperti itu ya. Jadi ingat lagi modal sama dengan modal plus hutang sama dengan harta ya. Nah, ada yang bertanya seperti begini, Pak, kenapa kok enggak pakai yang biasa aja harta sama dengan hutang tambah modal kan biasa ya. Saya punya alasan, jadi saya lebih mulai dari aspek logikanya, aspek logisnya ya. Jadi harta itu baru ada setelah pertama ada modal dulu, ya modal dari pemilik, kemudian hutang pihak ketiga jika ada, baru kemudian bisa dikonversi menjadi harta. Jadi saya kurang setuju kalau seringkali rumus itu dimulai dari harta dulu. Saya lebih setuju apabila rumus itu dimulai dari modal plus hutang sama dengan harta. Ya, tapi sekali lagi silakan tulis komen di bawah. Kemungkinan juga harta sama dengan hutang tambah modal atau hutang sama dengan harta dikurangi modal itu juga bisa dipakai ya. Tapi dalam hal ini saya menggunakan rumus modal plus hutang sama dengan harta ya gitu. Kemudian dalam neraca kita juga akan mendapatkan informasi nilai setoran atau investasi yang ditanamkan oleh pemilik di awal berdirinya perusahaan ya. Dan kita juga akan mendapat informasi setiap periode berapa plus dan minus atau rugi sama loss ya, rugi atau laba yang berhasil dicetak oleh perusahaan ya. Dan biasanya sih kalau laba ya akan terakumulasi seperti begitu ya. Oke ya, jadi saya sudah jelaskan. Jadi untuk yang bagian pertama itu laba rugi ya, pendapatan, biaya dan lain-lain. Kemudian yang neraca itu informasi harta, hutang dan modal ya pada tanggal tertentu ya. Jadi ingat sekali lagi beda antara laba rugi dan neraca. Itu laba rugi sifatnya periode karena dia pengukuran kinerja ya. Sedangkan neraca itu sifatnya tanggal tertentu. Nah, ini yang teman-teman sekalian dan para mahasiswa harus ketahui ya dengan baik ya gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah
laporan arus kas. Nah, jadi laporan arus kas ini saya cerita dikit ya. Jadi laporan arus kas ya. Jadi laporan arus kas ini adalah berbasis cash basis. Ya, jadi laporan arus kas ini dibikin kalau kita ingin mengetahui posisi keuangan kita secara uang tunai. Ya, secara uang tunai. Saya akan bahas ini pada video yang khusus ya. Oke, tapi kali ini saya akan singgung dikit ya. Jadi kalau kita ingin tahu posisi laporan keuangan secara uang tunai, maka kita masuk atau kita bikin laporan arus kas. Ya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya berarti posisi yang sekarang ini bukan sistem uang tunai, bukan ya. Jadi laba rugi dan neraca itu tidak menjalankan atau tidak menginformasikan posisi-posisi tersebut secara tunai, tidak ya, tapi dia memakai sistem accrual basis. Ya, apa itu accrual basis sama cash basis? Ada di video saya sebelumnya ya tentang asumsi-asumsi dasar akuntansi ya. Oke ya, kembali lagi ke laporan arus kas atau yang berkotak berwarna merah. Jadi apabila kita ingin mengetahui posisi keuangan secara rupiah ya atau cash basis, maka kita perlu buat laporan arus kas ya. Nah, laporan arus kas ini formatnya sedikit berbeda ya, karena laporan arus kas dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu arus kas dari kegiatan operasi, arus kas dari kegiatan investasi, dan arus kas dari kegiatan pendanaan atau financing. Ya, jadi kalau kita bikin laporan arus kas, maka kita akan mendapatkan posisi arus kas dari kegiatan operasi, kemudian investasi dan juga pendanaan, ya seperti itu. Oke, saya teruskan dari subklasifikasi berikutnya dari laporan keuangan, ya gitu. Oh ya, satu hal lagi yang perlu saya tekankan di sini, ya ini seperti kata pendapatan, kemudian biaya tanpa embel-embel di belakang, ya, dan juga rugi atau laba itu bukan nama akun, ya. Ya, jadi sekali lagi di sini teman-teman harus jelas bahwasanya laba atau rugi atau pendapatan dan biaya ya itu bukan nama akun ya, jadi jangan bingung ya. Nah, jadi bedakan antara biaya total dengan mungkin biaya gaji, biaya sewa, biaya asuransi. Nah, itu baru nama akun. Tapi kalau cuma subklasifikasi atau kelompok yang besar itu bukan nama akun. Ya, gitu ya. Nah, tetapi juga bukan berarti informasi tersebut tidak ada di dalam laptop kita, komputer kita ada. Cuman saya tekankan lagi, bedakan antara subklasifikasi dan nama akun. Ya, jadi nama akun yang nantinya masuk pada jurnal. Ya, kalau subklasifikasi itu masuk secara global pada komputer itu ada juga bagian tersendiri. Ya. Kemudian untuk neraca juga, jadi harta, hutang, dan modal itu adalah subklasifikasi atau kelompok secara umum ya, secara kesatuan ya. Jadi dia bukan nama akun. Tapi kalau misalnya kas, piutang, persediaan, tanah, gedung, perlengkapan, peralatan, nah itu baru nama akun. Ya, jadi breakdown di bawahnya adalah nama akun. Tetapi kelompok secara total, nilai secara total itu bukan nama akun. Ya, hutang dagang, hutang wesel, hutang 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 hipotek misalnya, ya itu nama akun. Tetapi hutang lancar, hutang tetap itu bukan nama akun. Ya, seperti itu ya. Oke, saya lanjutkan ke ya. Nah, kemudian akan saya jelaskan apa itu aset. Ya, jadi aset adalah satu harta. Harta di sini bukan harta atau paya-paya. Saya lebih suka kata aset adalah suatu barang, ya bisa tangible artinya kelihatan atau tidak kelihatan. Sorry, misalnya bukan kelihatan. Bisa tersentuh secara fisik, bisa juga nggak tersentuh secara fisik. Tangible di sini maksudnya adalah surat-surat yang ada kaitannya dengan legalitas perusahaan misalnya paten, kemudian surat tanda pendirian perusahaan, ya dan semacam seperti begitu ya, merek, dagang, jadi sebentuk secari kertas dari sisi hukum di mana kita punya hak terhadap paten tersebut, merek dagang tersebut, logo tersebut dan sebagainya. Itu adalah tangible. Jadi harta yang tangible, ya, seperti begitu. Ya, jadi di dalam kelompok itu semua atau itu semua masuk pada bagian aset. Ya. Nah, jadi adalah aset
secara definisi adalah satu barang ya. Barang di sini bisa yang itu tadi berupa wujudnya jelas ya, gedung, tanah, peralatan, perlengkapan, persediaan itu jelas ya. Nah, ya, uang juga termasuk ya, uang di bank, uang di brankas ya. Nah, ya. Tapi tadi juga bentuk yang tangible, intangible atau intangible berarti yang itu tadi ya. Jadi harta tapi dalam bentuk aspek hukum ya, sepertinya harta bau-bau dengan aspek hukum ya, itu surat-surat dan sebagainya yang menjadi legalitas dan sehingga perusahaan tersebut bisa berjalan dengan nyaman ya, tanpa diganggu oleh pihak-pihak yang lain ya, karena kamu kurang ini atau kamu apa secara legalitas kurang pas ya itu. Jadi ada yang tangible, ada yang intangible ya gitu. Dimana itu semua ya memberi manfaat ekonomi kepada perusahaan ya untuk masa sekarang dan masa mendatang ya. Jadi ingat di sini, jadi harta baik yang tangible atau intangible ya, jadi tanah, gedung, surat, merek dagang, logo dan sebagainya itu semua dimiliki oleh perusahaan ya, sehingga perusahaan dengan itu dia bisa menghasilkan manfaat ekonomi, bisa menghasilkan profit, bisa menghasilkan laba, bisa menjadi kaya, bisa lebih banyak rupiahnya seperti begitu. Ya, untuk masa sekarang dan masa datang. Itu adalah definisi dari aset ya gitu. Kemudian hutang. Nah, hutang dan modal itu pada sisi sebelah kanan dari neraca itu adalah kewajiban sebenarnya ya. Nah, kalau hutang itu adalah kewajiban perusahaan secara rupiah kepada pihak ketiga ya. Ya. Ya, pihak ketiga. Nah, atas diperolehnya aset ya. Jadi karena kita berhutang, kita pinjam duit pada pihak ketiga, maka kita bisa beli aset. Ya, bisa beli aset, ya, bisa punya rupiah untuk beli aset, ya, seperti itu, ya. Kemudian ekuitas, ekuitas atau modal. Nah, ini tadi ya, jadi ekuitas atau modal itu adalah kewajiban juga, ya. Jadi kalau neraca itu kita lihat ada dua sisi ya, sisi aktiva dan pasiva, ya, atau kiri dan kanan, ya. Saya ngomong aja kiri dan kanan, ya. Oke ya. Nah, sisi yang kanan menurut saya ini lebih penting ya. Nah, tapi entah kenapa sistem yang sekarang menaruhnya di sebelah kiri, ya. Jadi kalau menurut saya itu sisi yang kanan lebih penting ya. Atau paling enggak harus kita baca terlebih dahulu ya. Nah, sisi yang kanan itu ada kewajiban kepada pihak ketiga yang ditempatkan lebih atas karena dia lebih prioritas, dan yang di bawahnya yaitu modal. Ya, modal atau ekuitas. Jadi modalnya adalah kewajiban juga. Ya, kewajiban kepada pemilik atau investor. Ya, jadi bedakan antara kewajiban kepada pihak ketiga dan kewajiban kepada pihak pemilik atau investor. Jadi prioritas kewajiban pada pihak ketiga dulu karena posisi lebih atas. Nah, baru kemudian ke bawahnya adalah kewajiban kepada pemilik, ya gitu ya. Jadi ekuitasnya adalah kewajiban kepada pemilik, ya. Nah, untuk usaha dagang ya pemiliknya yaitu ya mereka pemilik perusahaan tersebut, bapak ibu tersebut, om dan tante tersebut, ya. Nah, kalau CV ya pemiliknya adalah sekutu tersebut ya, ABC tersebut, ada sekutu aktif, ada sekutu khususnya sekutu pasif. Nah, kalau PT kepemilikan adalah berupa saham. Jadi ini kelihatan lebih profesional ya. Jadi seperti itu ya. Jadi teman-teman sekalian, jadi yang dimaksud adalah pihak ketiga dan owner atau pemilik adalah seperti itu ya. Nah, jadi kalau secara rumus, ya modal ini adalah harta dikurangi hutang. Jadi artinya kalau harta kita jual, kemudian kita harus bisa melunasi hutang, nah sisanya adalah untuk pemilik, ya seperti itu. Ya, jadi hutang adalah kewajiban kepada pihak ketiga. Kalau modal itu adalah kewajiban juga kepada pemilik, ya dalam hal ini adalah investor, ya. Oke, seperti itu, ya. Next pada slide berikutnya. Nah, kemudian ada juga laporan perubahan modal. Ya, jadi mungkin laporan ini nggak saya jelaskan tadi di kotak tadi ya, tapi di antara laporan laba rugi dan laporan neraca itu bagaimana laba rugi itu nilai tersebut rugi atau laba atau rugi tersebut dia masuk pada neraca, itu ada laporan perantara yaitu laporan perubahan modal. Jadi laporan perubahan modal ini fungsinya untuk mengetahui apakah selama periode berjalan ya modal kan ya saya adalah pemilik perusahaan, modalku ini nambah atau malah berkurang gitu. Ya, jadi
Jadi itu yang kita perlu pada yang informasi yang kita dapatkan pada laporan perubahan modal seperti itu, ya. Nah, jadi ketersediaan modal atau kenaikan modal atau ekuitas akibat setoran rupiah ke perusahaan oleh pemilik. Nah, ini kalau pertama kali perusahaan didirikan, ini mulainya dari modal dulu, ya. Oke. Nah, kemudian ketika perusahaan berjalan, maka tentu saja si pemilik ini juga ingin rupiahnya, ya kan? Jadi kalau teman-teman adalah pemilik perusahaan kan ya perlu kan ya kita sekali waktu kita ngambil ya kas ya perusahaan karena kita adalah pemilik perusahaan tersebut ya. Anggap aja kita punya UD ya. Nah, itu kalau kita ngambil itu, maka kalau untuk UD ya, maka istilahnya adalah privé ya, privé ya, privé kita ngambil untuk kepentingan pribadi, privé ya. Kemudian sekutu juga ngambil untuk keperluan pribadinya. Itu ada istilahnya ya, silakan komen di bawah. Nah, kemudian untuk PT itu namanya dividen ya. Jadi prinsipnya sama, cuma namanya berbeda-beda. Jadi kalau untuk PT namanya dividen dan itu kena pajak ya. Nah, sedangkan untuk CV enggak, CV dan UD enggak. Ketika dia ngambil untuk kepentingan pribadi itu secara laporan keuangan dan perpajakan enggak kena pajak. Tapi kalau PT dia ngambil pemilik ngambil duit untuk dari PT untuk keperluan pribadinya ya, maka itu namanya adalah dividen dan itu kena pajak ya. Oke. Dan informasi tersebut ada pada laporan keuangan. Ya, itu ada pada laporan keuangan ya, khususnya neraca ya. Oke, kemudian pada slide adalah istilah earning. Nah, ya, jadi istilah earning ini saya sedikit-sedikit juga masukkan bahasa asing ya atau bahasa internasional untuk accounting. Nah, istilah earning. Ya, jadi earning adalah laba yang diakumulasikan selama beberapa periode yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menjelaskan laba tersebut. Ya, jadi laba tersebut dicelengi ya, disimpan untuk apa? Untuk diputar kembali dalam perusahaan. Nah, saya contohkan untuk PT. Nah, untuk PT itu namanya adalah laba yang ditahan. Jadi informasi duit atau rupiah yang disetorkan oleh pemilik pertama kali ya dalam perusahaan itu masuk pada modal awal ya. Jadi modal awal berdirinya perusahaan ya. Jadi misalnya ambil kata 100 juta. Nah, kemudian tiap-tiap periode ya, tiap tahun dia bisa ngasilin laba 20 juta misalnya ya. Jadi misalnya dirinya tahun 2010. Kemudian tahun 2011 ada 20 juta, 2012 20 juta, 2013 20 juta. Ya, jadi modal awal 100 juta ditambah 20 juta, 20 juta, 20 juta. Jadi 120 juta, 140 juta, 160 juta. Dengan asumsi duitnya nggak diambil, dikembalikan lagi dalam perusahaan. Maka itu menjadi laba yang ditahan. Jadi modal awalnya 100 juta, kemudian laba yang ditahan selama 3 tahun tersebut 20 kali 3 yaitu 60 juta. Ya, jadi dibedakan ya. Jadi modal awal yang pertama kali berapa, kemudian selama perusahaan berjalan per periode yang diambil dari laporan keuangan dari laba ruginya dengan asumsi itu positif ya, maka terakumulasi. Nah, itu yang namanya earning. Ya. Gitu ya. Nah, kemudian ada lagi yang menegaskan dengan kata return earning atau laba yang ditahan. Artinya laba yang diputar kembali pada perusahaan. Jadi nggak diambil untuk keperluan pribadi pemegang saham, kalau asumsi kita adalah PT ya, tapi dimasukkan kembali pada perusahaan. Itu namanya adalah return earning. Ya, oke. Ya. Nah, kemudian ada elemen-elemen laba rugi atau pendapatan. Nah, pendapatan ini apa? Udah saya jelaskan tadi. Jadi pendapatan adalah kalau misalnya perusahaan UD atau perusahaan dagang, ya, dagang adalah itu tadi, ya. Jadi hasil penjualan barang-barang dagangan. Nah, itu berapa? Totalnya per periode berapa? Ya, berapa banyak setelah dirupiahkan per unit, kemudian ditotal, yaitu per periode dapat total berapa rupiah. Nah, itu pendapatan atau revenue. Ya, revenue ya, istilah revenue ya, jadi bukan income ya. Jadi istilah revenue ini adalah ya pendapatan itu selama atau di sini definisinya adalah aliran ekonomik, aliran sumber ekonomik yang berupa rupiah
yang masuk ke perusahaan atas penyerahan barang dan jasa kita sebagai kegiatan utama perusahaan. Jadi begitu kita menyerahkan barang atau jasa kita, ya barang untuk perusahaan dagang atau manufaktur, jasa untuk perusahaan jasa, begitu kita selesai menyerahkan itu semua, nah maka kita berhak menerima rupiah, berhak menerima aliran kas masuk berupa rupiah, ya. Itu adalah pendapatan atau revenue. Nah, saat kita berproses menyediakan barang atau jasa yang kita bisa jual tersebut, maka dalam proses kita mengeluarkan biaya. Ya, jadi biaya adalah aliran ekonomi yang keluar atau pengorbanan yang keluar ya akibat perusahaan yang menyediakan barang dan jasa pada orang lain di situ. Ya, jadi kalau saya usaha jasa konsultan maka saya keluar biaya untuk training orang, keluar biaya untuk sewa gedung, sewa tempat, untuk mungkin untuk fasilitas ini dan itu ya utilitas dan sebagainya dalam proses menyediakan jasa konsultan saya kepada orang lain ya jasa konsultan keuangan atau dan lain sebagainya ya gitu. Kemudian ada satu istilah ketika rekan-rekan sekalian belajar accounting ya. Nah, ini khususnya untuk para mahasiswa juga. Jadi sebagian dari kita menyebut biaya itu dengan beban. Nah, ini menurut saya ini perlu diluruskan bahwasanya biaya itu bukan beban. Karena kalau beban itu kesannya adalah kita seperti beban hidup. Jadi kita aduh kita wah saya tidak kuat menanggung ini kalau udah banyak gitu. Bukan ya, karena biaya itu sifatnya terencana dan juga kita sadar. Ya, jadi kalau kita mau bisa menghasilkan barang dan jasa dengan kualitas seperti begini, maka kita harus juga keluar biaya seperti begini dan yang ini yang harus kita punya gitu ya. Jadi biaya ini sadar ya, jadi bukan sesuatu yang nggak kita sadari tiba-tiba datang atau tiba-tiba terjadi begitu aja enggak ya, tetapi sesuatu yang kita sudah rencanakan, kita sadari dan kita planning gitu ya. Jadi menurut saya, nah silakan tulis komen di bawah bila ada yang nggak setuju. Menurut saya biaya ini adalah bukan beban, tapi biaya adalah biaya. Ya, yang dalam bahasa Inggris adalah expense, ya seperti itu. Ya. Nah, kemudian laba adalah jumlah atau selisih rupiah yang didapatkan dari pengurangan antara pendapatan dikurangi biaya. Ya, jadi dengan asumsi pendapatannya lebih besar, ya itu berarti laba, ya atau net income, ya. Nah, tapi kalau labanya lebih kecil atau labanya minus, ya berarti bukan berarti namanya darah rugi atau loss, ya. Oke. Jadi net income itu adalah laba kotor, kemudian net income adalah laba bersih. Apa bedanya laba kotor dan laba bersih? Udah saya jelaskan tadi ya, jadi saya ulangi lagi. Jadi laba kotor itu adalah selisih antara pendapatan dan biaya atas kegiatan khusus fokus tentang kegiatan utama perusahaan. Jadi misalnya perusahaan dagang, ya, misalnya perusahaan dagang ya dari pulaan barang sama harga jualnya selisihnya berapa? Ya, tanpa masuk biaya pemasaran dan administrasi. Ya, jadi kuncinya di situ. Jadi kalau udah dimasukin biaya pemasaran dan administrasi, maka menjadi laba atau rugi bersih atau bukan rugi bersih tapi laba bersih ya. Jadi setelah laba kotor dikurangi biaya administrasi dan pemasaran, maka menjadi laba bersih atau net income ya seperti itu. Jadi istilahnya net income ya, bukan net revenue ya, tapi net income itu. Nah, jika istilah ini ada yang berbeda atau perlu diklarifikasi, silakan tulis komen di bawah ini. Tapi itu adalah yang saya tahu selama ini ya gitu. Kemudian ada pertanyaan dari ini. Nah, kenapa kok kita perlu bedakan antara biaya produk ya atas biaya misalnya saya usaha dagang ya, harga pokok produk kita sama nantinya biaya pemasaran dan administrasi. Kenapa nggak digabung ya? Atau kenapa nggak taruh bawahnya aja ya seperti gitu. Nah, itu memang ini saya nggak bisa jawab secara utuh ya, tapi ini memang kebiasaan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun dan berpuluh-puluh tahun ya. Jadi kita membedakan antara laba yang ada dari hasil kegiatan utama di lapangan ya, jadi saya usaha dagang atau saya produksi barang ya, ya. Nah, dengan biaya-biaya secara administrasi dan pemasaran atau kantor ya. Jadi biaya pemasaran administrasi itu kita nggak campur ya. Nah, kenapa kok dibedakan ya? Agar memudahkan pengendaliannya ya. Dan semakin kita detail, semakin mudah
pengendaliannya dan semakin jelas problemnya ada di mana. Ya, jadi singkat cerita, untuk tujuan pengendalian dan pengawasannya lebih baik, maka perlu ada pemisahan antara harga pokok produk atau biaya pokok produk. Kalau kita kulaan adalah barang, adalah biaya kulaan barang tersebut, itu adalah laba kotor. Nah, setelah itu baru kita kurangi lagi dengan biaya kita melakukan aktivitas pemasaran dan juga administrasi atau kantor. Ya, seperti itu ya. Jadi bedanya antara laba kotor dan laba bersih ya. Antara harga biaya pokok produk dan biaya pemasaran dan administrasi ya, seperti itu. Oke, sekali lagi perlu saya ingatkan bahwasannya aset lancar, aset tetap, ya, hutang, kewajiban, aktiva, pasiva, modal, ekuitas, bla bla bla, itu bukan nama akun, ya. Nah, itu adalah klasifikasi, ya. Nah, tetapi di bawahnya yang lebih detail lagi, kas, piutang, perlengkapan, persediaan, tanah, bangunan, peralatan, hutang dagang, hutang pajak, hutang wesel, penjualan, biaya gaji, biaya sewa, itu adalah nama akun. Ya, jadi teman-teman perlu bedakan antara klasifikasi dan yang ada di bawahnya itu. Ya, jadi kalau masih dalam bentuk klasifikasi atau subklasifikasi itu bukan nama akun, tapi kalau sampai ada yang lebih detail, itu adalah nama akun. Ya, tetapi itu semua bisa kita hitung. Jadi misalnya aku pengen tahu hartaku total berapa, itu pasti ada perhitungannya, langsung bisa kita total. Aset lancarnya berapa, langsung secara komputer itu akan tertotal seperti itu. Aset tetapnya berapa, itu akan tertotal secara komputer. Ya, gitu ya. Jadi melalui akun-akun yang ada di situ. Ya, tapi untuk tujuan pembelajaran ini teman-teman perlu bedakan mana yang subklasifikasi, klasifikasi, dan nama akun. Ya, seperti itu. Nah, kemudian contoh penyajian subklasifikasi dalam neraca. Ya, jadi kalau neraca itu ada aset, ya aset atau harta, ya. Yang bagian paling atas adalah aset lancar, kemudian bawahnya adalah aset tetap, ya. Nah, kemudian untuk hutang dan modal juga sama, ya. Hutang atau kewajiban itu adalah hutang lancar dan hutang tetap. Ya, kemudian bawahnya adalah modal. Kalau modal nggak ada ya, nggak ada modal lancar, modal tetap nggak ada ya. Nah, ya jadi kebiasaannya ditampilkan seperti gitu. Apa bedanya antara lancar dan tetap? Kalau lancar, dia secara aset ya, kita ngomong aset dulu ya. Kalau aset secara lancar artinya dia bisa diubah menjadi uang tunai, menjadi rupiah kembali dalam tempo kurang dari 12 bulan dalam kondisi normal. Ya, tapi kalau aset tetap, maka aset-aset tersebut bisa diubah menjadi rupiah kembali dalam tempo normalnya lebih dari 12 bulan. Ya. Sedangkan untuk yang hutang, kalau hutang lancar, maka itu adalah hutang yang harus kita selesaikan dalam tempo kurang dari 12 bulan atau hutang jangka pendek. Sedangkan kalau hutang jangka panjang itu dalam tempo normalnya lebih dari 12 bulan. Ya, jadi seperti itu. Tapi kalau modal nggak ada ya, ada modal lancar, modal tetap itu nggak ada. Ya, seperti itu. Kemudian untuk laba dan rugi, ya informasinya apa saja ya. Jadi pendapatan dari kegiatan utama perusahaan, kemudian dikurangi biaya, ya. Atau kalau perusahaan dagang ada harga HPP, harga pokok produksi atau biaya pokok produksi atau biaya pokok, ya. Jadi ini hati-hati teman-teman sekalian. Ini kadang untuk istilah ini hati-hati ya. Ada seringkali itu kita menghadapi satu kasus yang sebenarnya simple ya, tapi istilahnya itu karena kita nggak ngerti rumit, membingungkan. Jadi kita bingung sendiri gitu ya. Jadi misalnya antara istilah HPP ya. HPP ini apa sih HPP ini? Harga pokok penjualan. Ya. Nah, perusahaan dagang itu HPP. Oh, bingung seperti gimana? Saya nggak ngerti Pak dalam kegiatan realnya gimana sih HPP? HPP itu adalah harga kulaannya piro ya atau biaya kulaanmu berapa ya. Jadi pengorbananmu ketika beli barang itu berapa totalnya gitu. Nah, jadi banyak sekali hal yang kita terjebak pada boros waktu pada pemahaman istilah. Padahal sebenarnya dalam teknis itu mudah ya seperti gitu. Atau tidak serumit seperti yang kita bingungkan pada istilahnya. Nah, ini ya kira-kira semoga video ini bisa membantu teman-teman sekalian ya gitu. Nah, jadi setelah pendapatan dikurangi oleh harga pokok tadi atau biaya pokok tadi atau biaya-biaya lah, biaya kita menyediakan barang yang kita jual itu, ini anggap aja perusahaan dagang ya.
maka ketemu laba atau rugi. Ya, laba atau rugi, ya, seperti itu. Ya, ketemu laba atau rugi. Nah, jadi di sini untuk biaya, untuk menyederhanakan masalah, ini biaya di sini dalam slide ini termasuk dalam biaya pokok produk, biaya pokok produksi, juga termasuk dalamnya biaya pemasaran sama admin, ya, untuk menyederhanakan masalah. Nah, kemudian setelah itu semua kita kurangkan, maka ketemu laba atau rugi, ya, laba operasi atau laba bersih, ya, itu net income tadi. Nah, kemudian di bawahnya kita bisa tambahkan seandainya ada usaha lain yang dalam kapasitas tidak terlalu besar, pendapatan atau biaya lain-lain. Ya, itu yang di luar hal itu, ya, gitu. Kemudian habis itu ada istilahnya laba sebelum pajak atau laba bersih sebelum pajak, ya. Jadi ada laba kotor, laba bersih, ada laba bersih sebelum pajak, ya. Atau langsung kadang disingkat ya laba kotor dan laba bersih sebelum pajak, ya, gitu ya. Dan laba bersih setelah pajak, ya. Jadi saya bikin 3 aja lah supaya simpel ya. Jadi laba kotor, laba bersih sebelum pajak, sama laba setelah pajak atau laba bersih setelah pajak. Ya. Jadi laba kotor itu adalah laba yang murni dari kegiatan utama perusahaan. Ya. Kemudian laba bersih, ya, atau laba bersih sebelum pajak, ya sama aja lah laba bersih sebelum pajak. Itu adalah laba setelah dikurangkan oleh biaya administrasi dan pemasaran. Ya. Nah, sedangkan laba bersih setelah pajak itu adalah laba setelah dikurangi oleh pajak atau taksiran pajak. Ya, kenapa taksiran? Karena bisa jadi pada saat kita membuat laporan keuangan itu kita belum keluar rupiah untuk bayar PPh, tapi kita bisa menghitung kira-kira PPh saya berapa. Ya, seperti itu. Nah, untuk istilah laba sebelum pajak atau laba bersih sebelum pajak, ya, itu namanya adalah EBT, Earning Before Tax. Sedangkan istilah untuk laba setelah pajak itu namanya adalah EAT atau Earning After Tax, ya, seperti itu. Itu istilah baku ya, kita terima aja ya. Ya. Nah, untuk laporan arus kas atau cash flow, ini adalah aliran kas dari kegiatan operasi, ya, kegiatan operasi perusahaan, kemudian kegiatan investasi dan kegiatan pendanaan. Untuk hal ini saya akan bahas pada video saya khusus ya. Oke. Kemudian juga pada video berikutnya saya akan bahas tentang urutan penyajian. Nah, jadi ngurutin atau urutan penyajian akun-akun dalam neraca, itu ya, kas, persediaan, tanah, gedung dan sebagainya itu ada caranya ya. Jadi nggak asal, oh jumlahnya paling besar saya taruh paling atas Pak, jumlah paling kecil saya taruh paling bawah atau sebaliknya, bukan ya. Jadi ada kebiasaan menaruh, memposisikan akun-akun tersebut berdasarkan apa. Itu kan saya bahas pada video berikutnya supaya video ini nggak terlalu panjang, ya. Oke, ya, saya rasa begitu aja. Jadi sharing saya untuk kali ini. Jadi saya telah menjelaskan tentang informasi-informasi apa yang kita dapatkan dari laporan laba rugi, perubahan modal, sama neraca dan arus kas. Ya, ingat itu secara klasifikasi atau subklasifikasi. Jadi belum sampai pada nama akun. Ya, nanti nama akunnya adalah breakdown lagi di bawahnya. Ya, dan semua ini kita perlukan ketika kita berada dalam pengawasan atau berada atau menjalankan satu sistem pengawasan akuntansi. Nah, tujuannya apa? Supaya kita nggak tersesat, supaya kita baca laporan keuangan tidak bingung, tidak malah laporan keuangan yang misleading ya, supaya kita lebih ngerti cara atau kebiasaan laporan keuangan ini dibaca, dibandingkan, dan laporan keuangan ini bekerja, dan kita menginput atau menjalankan proses pengawasan berbasis akuntansi ini seperti begini toh, ya. Nah, tujuannya ya satu ya, agar investasi kita, investasi pemilik, investasi investor itu dengan adanya laporan keuangan terbantu supaya menjadi lebih terawasi, ya, membantu menjadi lebih terminimalisir kebocoran-kebocorannya, ya, membantu mengambil keputusan yang lebih baik dan lebih tepat, ya, atau dengan kata lain adalah check up juga sebagai check up kesehatan ini ya, check up kesehatan keuangan perusahaan, ya. Oke, sampai di sini dulu sharing saya hari ini, semoga bisa bermanfaat. Ya, salam sejahtera dan sehat untuk teman-teman semua. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Ya, saya Thomas Krisna, terima kasih dan selamat pagi. Ya.